Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar masih tema 2. Subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6. Oke, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita akan bahas pembelajaran 5 dan 6 ya. Nah, sini dijelaskan bahwa menyampaikan pesan dari Fabel dengan bermain peran. Berikut hal yang mesti dilakukan ketika akan memperagakan dongeng. Nah, jadi hal-hal yang harus dilakukan ketika kita memperagakan dongeng yaitu yang pertama, catatlah unsur-unsur yang ada. Nah, unsur-unsurnya itu apa Pak? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, untuk intrinsiknya ya seperti tokoh, penokohan, alur, terus waktu, latar, tempat itu ya. Nah, terus juga ada sifatnya gimana, antagonis apa protagonis. Seperti kemarin ya, bahwa protagonis itu sifatnya baik, kalau antagonis sifatnya buruk. Nah, lanjut lagi, ada juga unsur ekstrinsik. Nah, ekstrinsiknya itu apa? Yaitu unsur-unsur yang berkaitan tentang budaya. Misalnya contohnya tentang fabel tersebut berkaitannya tentang sifat, berkaitan tentang unsur budaya, unsur agama, dan lain-lain. Nah, lanjut lagi ada 2, pahami tema, alur, dan penokohannya. Nah, ini harus dipahami anak-anak temanya. Temanya tentang apa? Jika temanya tentang persahabatan, berarti ya lingkupnya tentang persahabatan. Jika temanya tentang saling menolong, kebaikan, berarti temanya tentang kebaikan. Itu. Kalau jika temanya tentang balas budi, berarti ya tentang balas budi seseorang. Oke. Lanjut lagi ke alur. Nah, ini alurnya juga penting anak-anak. Kita harus tahu alurnya. Alur yang pertama kira-kira apa? Pasti yang pertama adalah alur tentang perkenalan dulu. Pak, alur maju, alur mundur gitu ya. Terus dan penokohannya. Ini penting juga. Kemarin sudah bahas ya, penokohan. Nah, penokohan ini adalah salah satu unsur intrinsik sebuah cerita. Pengarang biasanya menggambarkan tokohnya seperti apa. Contohnya seperti kancil. Nah, kancil kan pasti selalu berbuat baik dan cerdik. Berbeda dengan buaya. Buaya selalu dibodohi oleh si kancil. Berarti dia memiliki sifat yang mudah dibodohi dan tidak pintar ya, atau tidak pintar gitu. 3, berlatihlah dengan baik sehingga mempermudah penonton memahami pesan yang ingin disampaikan. Ini penting. Kalau kalian ingin membaca sebuah dongeng, kalian harus berlatih mudahkan dengan baiklah. Berlatih dengan baik contohnya apa Pak? Ya sementara seperti gerakan-gerakan pada tangan, gerakan mimik wajah, terus ketepatan, kejelasan kosakata kalian yang gunakan, terus dan tahu arti maknanya kosakata tersebut. Oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini penting juga. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kepada kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini penting bahwa kita itu harus berbuat baik pada orang lain. Nah, istilahnya gimana ya? Istilahnya selama kita masih hidup kenapa tidak berbuat baik itu. Nah, lanjut lagi, kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik pada sesama. Nah, ini penting juga. Kita harus bersikap baik. Terus kenapa? Agar menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan kepada sesama. Kalau otomatis kan kalau kita berbuat baik kan otomatis ayam, tentrem gitu ya. Tapi kalau kita itu saling, misalnya sama teman kita saling ejek, saling berantem, kan otomatis tidak enak. Kalau belajar di sekolah tidak nyaman juga. Nah, itu bahwa kita itu harus berbuat baik pada orang lain, itu ya penting. Nah, walaupun orang lain itu sebut tidak berbuat baik pada kita, ya tidak apa-apa, itu urusannya kepada yang Tuhan aja. Kita tetap berbuat baik pada dia. Tuh. Lanjut lagi, kita slide selanjutnya di sini. Sifat pertukaran komutatif. Nah, seperti kemarin bahwa komutatif ada sifat pertukaran ya. Ini adalah contohnya. Sifat pertukaran pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Nah, A dan B merupakan bilangan cacah. Bilangan cacah seperti 1, 2, 3 itu adalah bilangan cacah. Sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar. Nah, walaupun ditukar anak-anak, hasilnya tetap sama ya. Ingat-ingat ya, walaupun ditukar hasilnya tetap sama. Nah, ini ada slide selanjutnya. Nah, ini penting anak, ini dikerjakan ya, ditulis
Jangan lupa untuk tanggalnya, harinya ditulis. Nah, penting ini. Nanti setelah itu dikumpulkan di Google Formulir. Ayo tentukan sifat komutatif dari hitungan berikut beserta hasilnya dengan waktu cepat mungkin. Ini dikerjakan di buku ditulis ya. Ini sudah ada warnanya juga untuk mempermudah bahwa ini 34 kali 4. Nah, berarti yang titik-titik warna biru itu berarti di siapa? Sudah ketahuan ya, berarti apa ya, di siapa tahu. Lanjut lagi, kita slide selanjutnya. Nih, menemukan pesan dari dongeng bergambar. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Biasanya dongeng yang memiliki gambar atau dongeng bergambar itu biasanya ada di dalam komik anak-anak. Nah, biasanya dalam komik itu kebanyakan itu menjelaskan langsung gambarnya. Jadi ada sebuah istilah bahwa gambar itu menjelaskan menjelaskan semuanya daripada sebuah kata. Ya, itu penting. Ini komik biasanya komik seperti itu. Contohnya komik-komik dulu harganya cuma 2.500-an. Sekarang mungkin sudah jarang ada, kecil kotak gitu. Nah, ini dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Nah, ini diingat-ingat ya bahwa dongeng itu adalah sebuah khayalan, tidak benar-benar terjadi ya. Kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau dengar. Dongeng itu tidak harus berupa cetak, bahwa dongeng itu bisa juga dengan dengar. Contohnya seperti orang tua mendongeng sebelum anaknya tidur, itu sebuah dongeng juga. Jadi kita bisa mendengarkan, tidak harus membaca. Bisa didengarkan dari radio. Biasanya kalau ada di radio Krishna, ini bukan promosi, tapi ini kalau sore itu jam 2:30 itu pasti di Radio Krishna ada menyiapkan dongeng-dongeng tentang bahasa Jawa, tentang bahasa Jawa tadi. Nah, itu lingkupnya apa? Yaitu lingkupnya tentang sebuah sejarah tentang Singosari, Kediri, Majapahit dan lain-lain. Itu penting. Kalau anak-anak pengen dengar ya itu di Radio Krishna anak-anak ya. Nah, lanjut lagi, kita slide selanjutnya. Tahu bisa di TVRI anak-anak ya. TVRI itu banyak menyuguhkan tentang budaya-budaya Indonesia, tentang sejarah-sejarah tentang Indonesia, sejarah tentang tarian, sejarah tentang budaya. Ini ada belajar renang juga. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Nah, sebagai anggota masyarakat yang baik kita memiliki rasa toleransi. Nah, ini penting. Nah, ini gambarnya ada yang pakai songkok atau kopiah, ada yang tidak pakai songkok. Ini berarti ini adalah orang yang satunya beragama Islam dan ini non Islam. Non Islam seperti apa ya? Bisa Hindu, Buddha, Kristen itu namanya non Islam. Nah, ini berarti di non Islam ini berarti dia itu melakukan kunjungan waktu hari raya ya ini ya. Jadi melakukan kunjungan ke rumah orang yang Muslim merayakan Idul Fitri. Nah, ini ada makanan-makanan juga, bahwa ini toleransi juga penting. Walaupun kita tetap berbeda agama, kita tetap ikut merayakan, ikut menghargai sama, toleransi dan lain-lain. Itu ya. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Nah, dengan toleransi kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Nah, ini kita itu harus saling menghargai. Kemarin saling menghargai yaitu apa? Yaitu toleransi. Nah, toleransi itu adalah saling menghargai satu sama lain. Ini bisa dilihat gambarnya ada Muslim dan non Muslim saling bergandengan tangan. Nah, ini adalah menghargai sama. Lanjut lagi, kita slide selanjutnya. Soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, ini 1. Tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Nah, anak-anak bisa membuat sebuah soal cerita dengan yang pertama, yaitu tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Nah, 2. Buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. 3. Cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut. 4. Setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan sendiri, cobalah untuk membuat soal cerita lain. Nah, tadi kan dalam sebuah dongeng itu ada tokoh dan penokohan.
Jadi bedanya sih apa toh Pak? Ya, jadi bedanya ada beda, yaitu tokoh. Tokoh itu seperti gini ya. Kalau tokoh itu seperti perannya. Jadi dia itu tokohnya memerankan sebuah kancil, memerankan sebuah bawang merah, dia berperan sebagai bawang putih, atau nama tokohnya itu tokoh. Kalau penokohan itu lebih ke sifat anak-anak. Jadi penokohan itu lebih ke sifat. Jadi contohnya seperti contoh si kancil itu penokohannya gimana, yaitu dia memiliki sifat yang cerdik, baik, terus pintar. Itu namanya adalah penokohan ya, bisa dibedakan ya. Kalau tokoh itu lebih ke dianya berperan sebagai siapa, tapi kalau penokohan itu sifatnya sifat dia itu gimana itu. Oke, hari ini sudah pembelajarannya. Tetap semangat, jangan lupa tetap belajar, jangan kemana-mana, di rumah aja. Belajar yang giat ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.